Ya boleh Pak, dimulai aja. Nanti sambil nunggu aja yang lainnya. Ini bisa di live-in di Facebook loh, Bu. Oh, boleh Pak. Boleh ya? Boleh. Saya live-in di Facebook DKV Institute nih. Coba saya coba ya. Ya. Live on cast. Coba deh. Ya tuh bersama menang. Beres juta mah. Palilan. Harunya Bapak Tahun-tahun. Hai. Neng cantik gitu naon. Iya ngaligen kan laptop. Oh, abi mah ngange HP kan ya bade ka. Bade ngabsen, Bu. Iya bade ngabsen. Tadi we heula. Hujan teh Bu Haji di Sukabumi. Henteu. Alhamdulillah sami ente. Kita mulai ya, Ibu. Iya, Boleh Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu yang tidak bisa hadir di Zoom bisa menyaksikan acara ini di Facebook Kava Institute. Ya, saya mute dulu ya semuanya ya. Ya mute dulu Pak. Tatak. Di bumi Bu Titinnya, Bu Teteh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdanillahi alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajmain. Amin. Bapak Ibu yang terhormat para pencinta literasi. Ini saya survei juga ini sebenarnya. Ini kita live streaming di Facebook Kava Institute. Pertama ini karena ada fasilitasnya kita coba aja kan. Jadi Bapak Ibu yang tidak bisa masuk di Zoom bisa menyaksikan di Facebook Kava Institute. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, narasumber kita sudah hadir sejak tadi, Ibu Dr. Silvi A. Octavia, MPD. Buku yang akan kita bedah kali ini adalah Implementasi Manajemen Bimbingan Konseling di Sekolah dan Madrasah. Ini bukunya. Coba on speaker. Oke. Mana nih? Nah, ini bukunya ya. Nah, dengan implementasi manajemen bimbingan konseling di sekolah madrasah. Ini apa namanya? Buku kedua Dr. Silvi yang dibedah di Kava Institute. Sebelumnya di awal-awal sudah kita bedah juga. Untuk tahu lebih banyak tentang Dr. Silvi, saya sudah bedah di unboxing ya. Di unboxing silakan nanti diklik di YouTube Kava Institute, cari unboxing bedah buku 14 implementasi manajemen konseling bimbingan konseling
di madrasah dan sekolah. Nah, maksud saya supaya tidak banyak makan waktu kita untuk membacakan kurikulum vitae gitu ya. Nanti bisa dilihat, sebelumnya juga saya sudah share sebelum bedah buku ini dimulai, saya sudah share di Kava Institute Facebook juga sudah saya share. Silakan dilihat nanti. Baik, Ibu Dr. Silvi, saya persilakan ya untuk memaparkan isi bukunya. Silakan, Bu Dokter. Terima kasih, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya diberikan kesempatan lagi untuk membedah buku saya dan ini adalah kali kedua, betul, seperti tadi Pak Ustadz Somad katakan. Yang pertama dulu tentang ini ya, sikap dan kinerja guru profesi, bukan, etika profesi guru. Profesi guru, betul. Ya, dan ini yang kedua, alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz akan kesempatannya untuk saya membedah buku saya. Sebenarnya buku implementasi manajemen bimbingan konseling ini adalah buku yang pertama gitu, tapi karena belum dibedah, ya udah saya bilang yang ini aja gitu. Karena kebetulan saya sudah 7 buku ya yang saya keluarkan, dan ini adalah buku yang pertama. Dan saya memakai ini ya, share. Ya. Izin untuk sharing dong, iya. Ya, benar. Supaya lebih jelas saya bantu. Sudah, Dok. Oke, saya menggunakan sharing ini supaya lebih jelas aja. Salam. Bapak dan Ibu yang saya hormati yang hadir pada bedah buku ini adalah judul buku pertama saya yang saya buat pada tahun 2019. Judulnya adalah Implementasi Manajemen Bimbingan Konseling di Sekolah atau Madrasah. Belum habis. Nah, ini tampilan bukunya seperti tadi sudah live-kan oleh Pak Ustadz. Nah, ini bukunya seperti ini tampilannya. Terbit tahun 2019, jumlah halamannya yaitu 161 halaman. Dan sebenarnya ini diambil dari judul disertasi saya pada tahun 2016 gitu. Kemudian saya susun lagi ke dalam bentuk buku sampai akhirnya terbit pada tahun 2019. Jadi judul disertasinya juga sama, implementasi manajemen bimbingan konseling di sekolah atau madrasah. Nah, kemudian ini adalah isi bukunya. Bab 1 terdiri dari pendahuluan tentang peranan penting bimbingan konseling. Kemudian bab 2 membahas tentang landasan bimbingan konseling yang terdiri dari landasan teologis dan landasan filosofisnya. Kemudian bab 3 tentang konsep bimbingan konseling menurut berdasarkan Permendikbud nomor 111 tahun 2014 dari sisi yang pertama saya bahas dari pengertian manajemennya dulu, kemudian fungsi manajemennya. Nah, kemudian bab 4
tentang implementasi bimbingan konselingnya, yaitu saya juga membahas pengertian bimbingan konselingnya dulu, kemudian selanjutnya adalah fungsi dan tujuan layanan bimbingan konseling di sekolah atau madrasah, kemudian ajas dan prinsip layanan bimbingan konseling di sekolah dan madrasah, kemudian komponen dan strategi layanan bimbingan konseling di madrasah, serta bidang layanan konseling, bimbingan konseling di sekolah dan madrasah berdasarkan Permendikbud nomor 111 tahun 2014 yang merupakan acuan terbaru dari bimbingan konseling. Nah, kemudian bab 5, saya membahas tentang implementasi fungsi manajemen dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah atau madrasah. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi layanan bimbingan konseling di sekolah atau madrasah, kemudian upaya dalam meningkatkan efektivitas layanan bimbingan konseling di sekolah dan madrasah, kemudian perhitungan ekuivalen kegiatan layanan bimbingan konseling berdasarkan Permendikbud nomor 111 tahun 2014, dan yang terakhir saya membahas tentang bukan membahas tetapi memberikan contoh perencanaan program bimbingan konseling. Nah, selanjutnya kita ke bahasan garis besar isinya ya, karena saya kan tidak bisa menyampaikan semua isinya, ini garis besarnya aja. Yang pertama kita mengingat semboyan Raja Dewantara, Ingarso Suntulodo, kemudian Ing Madio Mangunkarso, kemudian Tuturi Handayani, bahwa guru ketika memimpin atau di depan itu harus memberikan suri teladan. Kemudian ketika di tengah itu harus membangun, yaitu membangkitkan semangat terhadap peserta didik, dan ketika di belakang guru itu diharapkan dapat memberikan suatu dorongan moral dan semangat. Kemudian berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang tujuan pendidikan nasional, bahwa peserta didik itu harus bisa mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual, dalam hal ini keagamaan, kemudian pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, dan negara. Untuk itulah perlu layanan dan dukungan dari sisi bimbingan konseling. Nah, untuk bimbingan konseling sendiri, sesuai dengan Permendikbud nomor 111 tahun 2014, bahwa bimbingan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram dan dilakukan oleh konselor atau guru profesional ya. Itu di mute nggak, Bu? Oh, enggak nih. Lanjutkan. Enggak ya? Enggak, langsung lanjutkan. Jadi bimbingan konseling itu untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya, karena remaja itu kan ada tugas perkembangan yang harus dicapai dengan baik. Nah, bimbingan konseling membantu untuk mencapai tugas perkembangannya itu dengan baik. Selanjutnya, saya juga di dalam buku itu membahas tentang fungsi layanan bimbingan konseling. Nah, ini terdiri dari pemahaman diri dan lingkungannya, kemudian fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan, kemudian menyesuaikan diri dengan lingkungannya, kemudian bagaimana siswa itu harus menyalurkan pilihan pendidikannya, kemudian paham tentang Artos kange SKMT sabaraha. Kemudian pencegahan kemudian perbaikan dan penyembuhan, kemudian pemeliharaan konseling kondisi pribadi dan situasi yang kondusif untuk mengembangkan diri konseli, kemudian membantu pengembangan diri yang optimal, dan juga membangun adaptasi pendidik dan tenaga
kependidikan terhadap program dan aktivitas pendidikan sesuai dengan latar belakang pendidikan, bakat, minat, kemampuan, kecepatan belajar, dan kebutuhan perkembangan. Jadi bahwa fungsi layanan bimbingan konseling itu secara umum untuk membantu semua siswa kan ya, tidak hanya untuk siswa yang selama ini ada image hanya untuk siswa bermasalah gitu, dan itu ternyata tidak betul gitu. Jadi bimbingan konseling itu untuk semuanya gitu. Kemudian tujuan layanan bimbingan konseling ini ada di pasal 3 di Permendikbud nomor 111 tahun 2014, yaitu membantu konseli agar mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya, serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal. Bahwa masing-masing periode perkembangan itu kan ada tugas perkembangan gitu. Jadi ketika pada periode perkembangan tertentu itu terhambat, maka itu kan akan mempengaruhi periode perkembangan berikutnya. Nah, ini yang dibantu oleh bimbingan konseling siswa supaya bisa menjalankan tugas perkembangannya itu secara baik begitu. Selanjutnya ini ada asas layanan bimbingan konseling, yaitu ajas kerahasiaan, ajas kesukarelaan, keterbukaan, keaktifan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, keharmonisan, keahlian, dan tuturi handayani. Cuman yang ingin saya sampaikan sedikit di sini tentang ajas kerahasiaan ya. Nah, ini tentang ajas kerahasiaan ini kenapa harus ada ruangan bimbingan konseling, karena dalam bimbingan konseling itu ada ajas kerahasiaan di mana anak harus terjaga privasinya. Untuk itu kenapa harus ada layanan bimbingan konseling di ruang khusus, yaitu ruang bimbingan konseling di ruang konseling pribadi, karena ada ajas kerahasiaan siswa atau klien atau konseli juga berhak atas kerahasiaan permasalahannya begitu. Nah, yang lain-lainnya kalau dibahas ya terlalu banyak juga, nanti bisa langsung saja dibaca di bukunya. Selanjutnya ini ada prinsip bimbingan konseling ya, bahwa bimbingan konseling itu diperuntukkan untuk semuanya dan tidak diskriminatif. Kemudian merupakan proses individualisasi, kemudian menekankan pada nilai yang positif, kemudian merupakan tanggung jawab bersama semua pihak. Kemudian yang kelima, 6, 7, 8, 9, 10 bisa dibaca, tetapi satu hal yang ingin saya bahas di sini yaitu nomor 5 ya. Nomor 5. Ada suara. Ya, nah ini nomor 5 bahwa bimbingan konseling itu bukan mendikte ya, tetapi anak diberikan kesempatan untuk analisis positifnya, negatifnya, kemudian anak sendiri nanti yang mengambil keputusan, oh saya harus seperti ini begitu ya. Kemudian nanti ada tahapan-tahapan kapan evaluasinya untuk mengevaluasi apa yang sudah kalian lakukan gitu. Jadi sekali lagi tidak mendikte, tapi anak itu sendiri atau siswa itu sendiri yang akhirnya mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu. Itu prinsipnya. Nah, yang lain-lainnya saya saya bahas semuanya di sini karena terlalu panjang, nanti bisa dibaca di buku saja. Selanjutnya, nah ini adalah kegiatan layanan bimbingan konseling ya. Jadi kegiatannya itu terbagi dua, ada di dalam kelas, ada di luar kelas. Nah, alokasi waktu layanannya, nah ini ada layanan dasar, lokasinya untuk SMA atau alia itu antara 25 sampai 35%. Kemudian layanan peminatan dan perencanaan individual itu terdiri dari sekitar 25 sampai 35%. Kemudian layanan responsif itu berkisar antara 15 sampai 25%. Kemudian dukungan sistem antara 10 sampai 15%. Nah, itu berdasarkan Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Alokasi layanannya seperti itu ya. Selanjutnya adalah, nah ini contoh perhitungannya. Jadi ketika layanan dasar 35%, ya antara 24 sampai 40 jam, ini
berkisar berarti layanan dasarnya sekitar 8 sampai 14 jam kerja. Nah, kemudian contoh untuk layanan peminatan seperti ini juga perhitungannya misalnya 25% jam kerjanya berapa banyak gitu ya. Sesuai dengan jumlah siswa ya berarti sekitar berapa jumlah jamnya. Kemudian layanan responsif juga layanan dukungan sistemnya gitu. Jadi pembagian waktu layanannya itu jelas diatur di Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Selanjutnya ini adalah komponen layanan bimbingan konseling yang terdiri dari layanan dasar, kemudian layanan peminatan dan perencanaan individual, kemudian layanan responsif, juga layanan dukungan sistem. Sedangkan bidang layanan bimbingan konseling itu terdiri dari bimbingan konseling pribadi, bimbingan konseling sosial, bimbingan konseling belajar, dan bimbingan konseling karir untuk semua siswa. Jadi sekali lagi bukan hanya untuk siswa yang katanya bermasalah gitu, bukan, tapi untuk semua siswa. Selanjutnya, nah ini adalah cara pembelian layanannya gitu. Jadi di Permendikbud nomor 111 tahun 2014 jelas ini dicontohkan juga cara pembelian layanannya seperti apa, kemudian strategi kegiatannya seperti apa. Contohnya untuk layanan dasar, cara pembelian layanannya itu dengan secara langsung, yaitu dengan bimbingan klasikal, kemudian bimbingan kelas besar atau lintas kelas, juga bimbingan kelompok. Kemudian untuk melalui media bisa yaitu strateginya dengan mengembangkan media BK, kemudian papan bimbingan atau lab-lab. Nah, papan bimbingan itu kan biasanya ada di depan ya, di depan ruang BK gitu. Seperti itu. Begitu juga untuk layanan peminatan, ini cara pemberian layanan yang langsung, ini bisa dengan bimbingan klasikal, bimbingan individual, bimbingan konseling kelompok, kemudian bimbingan kelas besar atau lintas kelas, kemudian bimbingan kelompok, kemudian konsultasi dan kolaborasi. Itu strateginya untuk layanan peminatan yang secara langsung. Selanjutnya, ini untuk layanan responsif juga ini cara pemberian langsung bisa dengan konseling individual, konseling kelompok, kemudian konsultasi, konferensi kasus, kunjungan rumah, alih tangan kasus, juga advokasi. Kemudian untuk melalui media sosial bisa melalui konseling melalui elektronik, juga kotak masalah. Nah, untuk kotak masalah biasanya kan di depan ruang BK itu ada kotak masalah. Jadi kalau misalnya kebetulan yang lain sedang ada di dalam ruang BK bisa menggunakan kotak masalah atau malu mengungkapkan, nah bisa dengan kotak masalah. Kemudian konseling melalui elektronik, nah apalagi sekarang kan lagi daring ya, jadi bisa melalui apapun ya yang sifatnya daring atau online. Kemudian untuk dukungan sistem, cara pembelian melalui administrasi, ya contohnya strateginya yaitu melaksanakan tindak lanjut asesmen, kemudian menyusun dan melaporkan program BK, evaluasi BK, kemudian pelaksanaan administrasi dan mekanisme BK. Selanjutnya ada dukungan sistem itu melalui cara atau tambahan dari pengembangan keprofesian berkelanjutan, yaitu dengan mengembangkan atau mengadakan kegiatan tambahan untuk mengembangkan keprofesian berkelanjutan untuk guru BK. Itu komponen cara pembelian dan strategi kegiatan yang termuat di Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Jadi menurut saya udah jelas nih tips-tipsnya ya. Jadi untuk memudahkan guru BK dalam melaksanakan tugasnya gitu. Nah, selanjutnya ini adalah pengaturan volume kegiatan layanan BK pada satuan-satuan pendidikan dalam seminggu berdasarkan pada volume kegiatan yang merupakan wajib atau kinerja wajib mingguan guru BK atau konselor, yaitu sebagai berikut ya, bahwa 150 orang siswa itu dihitungnya adalah 24 jam pembelajaran per minggu gitu. Jadi kalau 300 berarti harus 2 orang gitu, seperti itu ya. Idealnya seperti itu. Nah, tapi ini saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini jadi
Tadi kan perhitungannya 150 orang siswa 24 jam ya per minggu, tapi nggak serta-merta otomatis misalnya tanpa kegiatan apa-apa udah otomatis 24 jam, enggak gitu. Ini ada tanggung jawab dan harus teradministrasikan dengan baik. Misalnya hari ini mengadakan konseling individual, waktunya ekuivalennya 2 jam. Nah, gitu. Jadi harus ada bukti fisiknya, oh seminggu 24 jam itu apa aja gitu. Atau lebih dari 24 jam itu apa saja. Nah, ini kan jelas ya. Jadi tadi yang seperti nomor 1 itu konseling individual itu dihitungnya 2 jam pelajaran untuk durasi 40 menit. Nah, tapi ini tentunya tidak hanya konseling, harus disusun laporannya. Laporan konseling individual baru itu ekuivalen 2 jam gitu. Kemudian untuk konseling kelompok itu 2 jam. Jadi 40 menit itu dihitungnya 2 jam, tapi setelah itu harus buat laporan gitu. Jadi ada bukti fisiknya. Kemudian bimbingan kelompok itu 2 jam juga untuk waktu 40 menit dan dilanjutkan dengan laporan. Kemudian untuk bimbingan klasikal, nah kalau bimbingan klasikal ini 2 kali 40 menit itu baru dihitung 2 jam. Gitu. Bahwa dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014 juga guru itu wajib masuk kelas ya, harus memberikan layanan klasikal. Dihitungnya 2 jam. Kemudian bimbingan kelas besar yang terdiri dari 100 sampai 160 orang peserta itu dihitungnya 3 jam, waktunya antara 100 sampai 120 menit. Kemudian konsultasi kepada peserta didik, waktu atau pendidik itu 1 jam pelajaran ya. Ya berkisar sekitar 20 menit untuk 2 pertemuan berarti 40 menit ya dihitungnya 1 jam pelajaran. Kemudian kolaborasi dengan guru. Nah, itu kolaborasi dengan guru ya. Jadi kan guru BK juga harus kerjasama dengan guru gitu. Ya, itu dihitungnya 1 jam pelajaran. Syaratnya juga ada catatan komunikasinya. Nah, akan lebih bagus lagi ada buku komunikasi gitu. Kemudian kolaborasi dengan orang tua. Bu Dokter, jam ya. bisa 4 menit ya. Oh, siap. Nah, ini. Iya, jadi ini udah jelas ya itu ya perhitungannya. Nah, kemudian untuk pelaksanaan layanan bimbingan konseling ini harus ada tempatnya. Ruang bimbingan konseling yang lengkap itu seperti ini ya. Ada ruang data, ruang biblioterapi, ruang BK kelompok, ruang kerja, ruang konseling, ruang tamu, ruang staf. Nah, ini yang lengkapnya. Dan selama ini saya mencari dan saya menemukan yang saya tahu nih ada di MTS Al-Fadliliyah Darussalam Ciamis yang berada di Komplek Pesantren Darussalam Ciamis. Itu kebetulan saya juga punya channel YouTube, ini channel YouTube saya meliput ruang BK yang sesuai dengan Permendikbud nomor 111 tahun 2014 yang saya temui itu baru di MTS Al-Fadliliyah Darussalam, bisa dilihat. Itu lengkap banget gitu. Kemudian, nah ini untuk anggaran bimbingan konseling itu harus tercantum dalam program BK dan sekolah juga wajib menganggarkan untuk layanan bimbingan konseling. Nah, kemudian kalau memerlukan buku saya, ini e-booknya ada di Shopee, Bukalapak, Topet, dan lain-lain ada gitu. Silakan nanti ketik aja nama saya, nanti di Google juga bisa kedetek ada di mana saja gitu. Itu saja Pak Haji, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.